tak ada pertanyaan. Ya oke Bun, seperti apa Bun perkembangan dari perseteruan dengan Bea Cukai ini dengan warga yang tinggal di sini sudah sejauh mana nih Bun? Terima kasih. Hari ini saya menyampaikan tentang perkembangan perseteruan antara warga Kapling 98 Tomang, Jalan S. Suparman, bahwa berseteru dengan Bea Cukai. Kita harus ungkapkan sedikit fakta bahwa dulu ada pegawai Bea Cukai beberapa orang, sekitar 5 orang. Oknum ya Bun? Ya, oknum pribadi. Ya. Mereka memang pegawai Bea Cukai. Nah, mencoba di sini adalah tanah proponding kuburan ya, tanah kuburan dari proponding Kongguan. Nah, itu setelah itu mereka garap, mereka bangun, dan bahkan ada iuran mereka yang tinggal di sini. Nah, dengan supaya mereka mendapat legalitas di sini awalnya, ya mungkin ada SK salah satu ya, mungkin ya. Namun apapun alasan yang ada sama mereka, itu gugur demi hukum jika dilalaikan selama lebih dari 30 tahun. Ini sudah 54 tahun. Kalau nggak salah 2014 itu Kongguan melakukan persidangan dengan BPN. Kongguan kalah, BPN menangkan. Jadi tanah itu tanah negara yang dikuasai dan diduduki oleh masyarakat. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk tahun 2016 mereka membuat aksi untuk menyatakan bahwa di sini harus digusur. Dasarnya mereka nggak bisa melihatkan dasar-dasar itu. Karena menurut mereka 2013 mereka sudah menyurati warga yang di sini untuk mengosongkan. Alasan dia mengosongkan tidak ada. Nah, terjadi perseteruan. Bang Egy Sujana menggugat ini tahun 2020. 2022 NO. Mereka tidak punya alasan. Turut tergugat yaitu BPN. BPN di dalam persidangan mengundurkan diri karena tidak mempunyai alasan dan tidak ada alasan apapun yang diterbitkan oleh BPN. Berarti tidak ada sertifikat, tidak ada surat apapun. Nah, 2023 muncul surat sertifikat 0607 kalau saya nggak salah oleh pihak Bea Cukai. Dari mana dasar surat ini? Itu sertifikat hak pakai. Di dalam undang-undang yang dikatakan hak pakai jika tanah terlantar. Tanah terlantar bermohon kepada negara untuk memakai tanah tersebut. Ini tanah udah dimiliki, udah dihuni, udah ditumbuhin di sini lebih dari 30 tahun, bahkan 54 tahun. Kok terbit 2023 bulan 10 sertifikat hak pakai? Ini ada main apa? Terindikasi ini perbuatan melanggar hukum. Di sini syarat lahirnya sertifikat itu adalah PM1. Sementara PM1 dilahirkan oleh lurah. Berarti lurah juga terlibat dalam perkara ini. Kenapa? Kita punya alasan loh. Apa itu? Surat berdomisili, penguasaan fisik, surat tidak bersengketa, dan membayar pajak atas nama pribadi dari tahun 74. Kalau 74 sampai ke sini berapa tahun ya? Ada 50 tahun. Nah, ini yang menjadi kekuatan hukum kita. Jadi kita menggugat saat ini di PN Jakarta Barat dan di PN Jakarta Timur. Mereka nggak sabar. Kemarin melakukan eksekusi dengan paksa, eksekusi liar, tanpa putusan, tanpa ada surat. Kita pertanyakan, Bapak Bea Cukai datang ke sini itu alasannya apa? Mana surat tugasnya? Mereka nggak bisa lihat kan surat tugas.
berarti mereka datang secara preman. Kita kalau main preman kan kita juga ada preman. Nah, kita kan menghormati proses hukum. Saya minta dengan segala hormat kepada pihak Bea Cukai. Ini sedang berjalan proses hukum. Mohon hormati proses hukum. Jika sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap dan dieksekusi oleh pengadilan, ya monggo silakan. Nah, jangan seperti Bea Cukai, itu namanya Pak Cepi ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu viral oleh Arif dan Hani, yaitu tentang statement mereka. Kami tidak perlu hukum, yang penting kami eksekusi karena ini hak kami. Kami minta buktikan haknya. Dia hanya memperlihatkan yaitu scanner dari perpindahan tukar guling tanah dari Monas ke sini. Itu scanner itu propondingnya 7552. Kita sudah lihat dari BPN 7552 itu tanah 17 hektar. Letaknya itu sekitar rumah sakit Harapan Kita. Yaitu di belakang itu ada rung kamar mayat di sekitar situ. Setelah kita melihat satelitnya. Nah, ini perlu dibuktikan. Jadi jangan dia ujuk-ujuk gitu. Kemudian proponding kita jelas bahwa ini tanah hasil garapan, tanah kongguan, yaitu tanah kuburan dulunya yang letaknya sama, luasnya 274 hektar, mulai dari Tarumanegara sampai ke ujung sana. Jadi apapun alasan yang kami sampaikan pada sore hari ini, saya sudah bermohon kepada Kapolri, meminta Bapak yang membantu kami untuk pengawalan dalam bantuan hukum, yaitu perlindungan hukum terhadap warga. Kita sudah menyurati Pak Kapolda, juga minta perlindungan hukum, dan juga kepada Pak Kapolres tentang jangan seperti kemarin hadir Kapolsek Palmerah dengan Dandim ya, bukan Dandim, apa itu namanya? Kepala Kodim. Hah? Bukan yang siapa yang Kepala Kodim. Babinsa. Ya, hadir Babinsa dengan menyatakan bahwa mereka dapat surat tugas dari Bea Cukai. Berarti mereka membacking perbuatan yang ilegal. Secara premanisme Bea Cukai melakukan pengosongan dan perampokan di rumah ini. Nah, itu juga ada laporan pidananya bahwa pemilik tidak izin barangnya dibawa sampai teriak maling. Mereka dirugikan, dompet, surat emas, surat-surat, semua dikosongkan yang ada baju di dada, di badan. Ini sudah tidak manusiawi sekali. Jadi saya minta kepada Bea Cukai, yaitu atasannya Menteri Keuangan, mohon ini ditertibkan dalam penegakan hukum. Hormati proses hukum yang sedang berjalan di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Bahkan kita juga melakukan upaya hukum pembatalan sertifikat yang terindikasi sertifikatnya ada pelanggaran hukum di sini. Nah, ini saya minta kepada Bea Cukai, kita sama-sama pembuktian dalam persidangan, dan saya minta juga kepada Bea Cukai sabar, jangan lakukan seperti kemarin ada seorang pengacara yang didorong, ditekan, injak-injak itu lari tulang punggungnya sehingga terindikasi lumpuh ya. Ada penganiayaan terhadap warga yang sampai kakinya kesleo, yang sampai masuk parit. Ini kan sangat arogansi. Tanpa ada surat dari pihak penegak hukum, dia hanya minta kepada Kapolsek untuk mengawal.
kami minta Kapolsek Palmerah dan juga Babinsa yang datang ke sini mengawal. Tadi kami juga sudah ke Irwas Garnisum ya, untuk perlindungan hukum terhadap TNI yang seharusnya TNI adalah sahabat rakyat, yang juga menyatakan bahwa ini aset negara. TNI harus menyadari bahwa rakyat adalah aset negara. Tanpa rakyat tidak ada negara ini. Jadi minta kepada TNI, jangan digertak ya, masyarakat akan datang 200 untuk menyerobot tanah ini. Jangan ya Bapak TNI yang saya hormati, tolong sekali lagi kita tertibkan. Saya bermohon kepada Pak Prabowo yang akan dilantik dalam waktu dekat. Saya bangga kalau memang statement Pak Prabowo akan memberikan perlindungan hukum yang profesional dan beretika. Itu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini saat ini. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, jangan seperti yang lalu. Sejahteranya masyarakat, makmurnya masyarakat, suksesnya memimpin, dan NKRI pasti jaya. Itu di tangan adalah penegakan hukum yang mempunyai kepastian hukum, penegakan hukum yang benar. Karena panglima tertinggi di bangsa ini adalah hukum. Kami minta sekali lagi bermohon dengan kerendahan hati atas nama warga Kapling 98, bermohon yang warga yang sedang trauma kepada Bapak Prabowo yang akan dilantik. Semoga Bapak sukses dan Bapak membawa warna baru dalam penegakan hukum di bangsa ini. Membawa keadilan untuk semua proses hukum di bangsa ini. Sekali lagi permohonan kami, mohon kami didengar, dan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sesuai menjalankan presisi yang luar biasa, melakukan pelayanan terhadap kami masyarakat bawah yang butuh perlindungan hukum, dan juga kepada Bapak TNI di Garnisum tadi, khusus kepada Bapak Kapten Sarni yang luar biasa memberikan kepercayaan kepada kami bahwa perlindungan hukum patut kepada masyarakat Kapling 98 dan patut dilakukan untuk warga yang membutuhkan perlindungan hukum itu sendiri. Ingat Bapak TNI yang selalu hadir di Kapling 98. Kata Pak Kapten Sarni tadi, kalau ada se-Jabodetabek ini, itu eksekusi pasti jatuhnya surat dari pengadilan itu ke Garnisum, bukan ke tangan Bapak Babinsa. Jadi itu yang mungkin bisa kami curhat kepada semua penegak hukum di bangsa ini. Bapak TNI, Bapak Polri, Bapak penegak hukum, baik Babinsa maupun Satpol PP, dan juga kepada Pemda, di mana di sini mereka melibatkan Pemda. Kita akan bertarung di pengadilan. Jangan ada korban di Kapling 98 kalau arogansi yang dilakukan oleh pihak bea cukai dilanjutkan oleh mereka tanpa menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Ada pertanyaan lagi, Bu? Bu, waktu pengusuhan pertama itu saya ikut terlibat juga di situ tuh. Ada salah satu pengacara yang didorong dan masuk rumah sakit, kemudian ada tentara juga, tentara berpakaian loreng, dan termasuk Kapolsek juga ada. Kita sempat itu buat laporan, ya kan? Laporan ke Kogad, Ibu ke Polsek, dan Aglan masuk rumah sakit kan. Nah, sampai sekarang sejauh mana laporan itu, Bu? Apakah di DM atau ditindaklanjuti? Oh, laporan perlindungan hukum kita, Iya. Saya barusan dari Polda. Mereka akan melakukan perlindungan hukum. Kemarin Jumat saya dari Kapolres, itu juga diproses. Saya sudah menyampaikan pada Biro Ops
baik di Polda maupun di Polres, bahkan Kapolri sendiri. Ada saya temui Bapak Bintang 2 ya, yang mencoba memantau dan mengawal proses hukum ini. Tadi kami ke Kapten Sarni, laporan kita diproses, di LP-kan oleh pihak polisi militer. Karena waktu kemarin itu cedera daripada pengacara dan juga warga itu tetap dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dan kami juga sedang menjalankan proses hukum di pengadilan. Ya, Bu. Karena kemarin itu sempat kita minta KTA-nya, mereka tidak mau memperlihatkan. Nah, ini pas saya aksi kemarin di depan DPR, itu ternyata mereka itu bukan pegawai Bea Cukai. Mereka, dan ada satu orang saya dapat lagi salat Jumat di masjid di Mabes, mereka ternyata anggota. Nah, sejauh mana ini Bu Ibu, apakah tidak menyelidiki siapa mereka yang datang itu? Karena di sini mereka yang datang itu bukan orang Bea Cukai, orang Bea Cukai cuma 2 orang. Itu orang itu bagaimana, kan Bu? kita sama tahu waktu itu, Ya, Bu. saya kan kaget ketika Bang Egy Sujana yang berjuang untuk warga saat itu juga ikut didorong dan terjatuh, bahkan diinjak. Disitulah karena saya merasa Egy Sujana adalah senior saya, Egy Sujana adalah orang yang saya hormati dalam penegakan hukum, makanya saya mencoba melakukan proses hukum seperti ini. Saya tahu ada beberapa orang yang dipakaikan baju kaos Bea Cukai, yaitu preman, dan ada juga polisi yang berpakaian baju Bea Cukai yang mendorong-dorong warga saat itu. Nah, disinilah hari ini kami minta bantuan kepada tim pengacara Hercules dan juga dalam penegakan hukum, perlindungan hukum juga kepada organisasi Hercules, yaitu Pak Hercules ini punya organisasi GRIP. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Hercules memberi bantuan untuk mengawal agar tidak ada arogansi, tidak ada korban, tidak ada menyalah aturan. Dia siap membantu warga dalam proses hukum dan secara pengamanan yang diminta oleh warga dan kami sebagai pengacaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. No viral, no justice. Jadi kami butuh